Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in 'asa an yakunna khairan minhun wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Ikhwani rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini ingin saya sampaikan bahwa apa yang baru saja saya sampaikan tentang surah Al-Hujurat ayat 11. Satu poin di antaranya adalah kita tidak boleh menyepelekan orang lain. Kita tidak boleh menganggap remeh orang lain. Jangan-jangan orang lain itu jauh lebih baik daripada kita. Mungkin kita termasuk orang yang kebetulan diberikan ilmu oleh Allah SWT dengan kompetensi tertentu. Tapi belum tentu orang lain kemudian kita anggap remeh karena tidak memiliki kompetensi kita, itu tidak berguna. Bahkan bisa jadi orang lain tersebut ternyata memiliki satu keunikan tersendiri tentang kompetensi yang kita miliki, padahal kita menguasainya. Ikhwan rahimakumullah. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya sampaikan salah satu contoh kisah yang pernah terjadi pada seorang yang namanya adalah Hasan bin Hani Al-Hakami. Hasan bin Hani Al-Hakami, mungkin semua banyak orang yang tidak tahu siapa Hasan bin Hani Al-Hakami ini. Tetapi kalau nama laqabnya adalah Abu Nawas atau Abu Nuwas, ini banyak orang yang kenal. Hampir di dunia pesantren ataupun dunia ilmu pengetahuan itu banyak yang kenal. Karena syairnya di antaranya yang langgeng sampai saat ini adalah syair pengakuan al-i'tiraf, yaitu ilahi lastulil firdausi ahlah. Itu syair yang sampai sekarang masih langgeng. Jumhur ulama atau banyak orang mengatakan bahwa berdasarkan penelusuran syair itu adalah milik Abu Nuwas. Ya. Nah, Abu Nuwas atau Hasan bin Hani Al-Hakami itu hidup di masa Raja Harun Al-Rasyid. Ya. Satu ketika kisah ini terjadi, ya, bahwa Harun Al-Rasyid sakit, ya, badannya pegel-pegel, tidak bisa digerakkan. Sendi-sendinya terasa limu semua, sehingga Harun Al-Rasyid itu harus istirahat di tempat tidur. Berhari-hari istirahat terus, sakit tambah datang, tambah terus, sehingga untuk menggerakkan tangan sakit, pinggang sakit, badan sakit, kaki sakit. Akhirnya apa? Ia tiap hari memanggil dokter-dokter kerajaan, diundang untuk mengobatinya. Satu persatu tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit Raja Harun Al-Rasyid tersebut. Ya. Akhirnya apa? Ia mengundang seluruh tabib-tabib yang ada. Diundang. Dari tabib yang paling bagus itu tidak ada yang bisa mengobati penyakit yang diderita oleh Harun Al-Rasyid. Ikhwani rahimakumullah. Karena memang penyakit yang diderita oleh Harun Al-Rasyid itu tidak kunjung sembuh, dan dokter-dokter yang ada, tabib-tabib yang ada juga tidak bisa menyembuhkan. Maka Harun Al-Rasyid menyampaikan kepada pengawalnya, bikin sayembara ke seluruh negeri. Siapa saja dokter-dokter, tabib-tabib yang mampu menyembuhkan penyakitku, ya, maka akan mendapatkan hadiah emas yang banyak. Ya. Siapa saja yang mampu menyembuhkan penyakitku, maka akan mendapatkan hadiah emas yang banyak. Para pengawalnya kemudian ke penjuru pelosok-pelosok negeri itu, menyampaikan di kerumunan massa, masyarakat, ada sayembara ini, siapa saja yang bisa menyembuhkan Khalifah Harun Al-Rasyid, maka akan mendapatkan emas yang banyak. Termasuk juga berita tersebut sampai kepada yang namanya Hasan bin Hani Al-Hakami itu, yaitu Abu Nawas itu. Akhirnya apa?
barangkali dapat hadiah, ya. Saya akan ikut juga. Nah, kapan? Besok berangkat. Akhirnya berangkatlah. Ternyata saat sebelum berangkat itu, karena itu sebetulnya terkait dengan penyakit, otomatis yang punya kompetensi adalah tabib-tabib, ya. Tapi ternyata Abu Nawas masuk ke sayembara tersebut. Ada yang nyeletuk menegur Abu Nawas, "Hei Abu Nawas, ngapain kamu ada di sini?" Jawab Abu Nawas, "Loh ya ikut sayembara wong di sini kok." "Loh, kamu kan bukan tabib." Jawab Abu Nawas, "Iya betul, aku bukan tabib." "Lah bagaimana mungkin wong tabib-tabib yang ahli saja disuruh menyembuhkan khalifah itu tidak mampu, apalagi kamu yang bukan tabib?" Tidak apa-apa. Bukankah, ya, jawab Abu Nawas, bukankah sakit dan sembuh itu Allah yang menyembuhkan? Iya, jawab orang tersebut. Iya betul. Lah terus gimana? Loh ya kamu mau mikir, apa kamu bisa bikin ramuan dan lain sebagainya untuk menyembuhkan khalifah tersebut? Loh ya akan saya coba. Jawab Abu Nawas. Ya saya coba. Ya semua tak kembalikan pada Allah. Yo. Nah, mendengar betapa ngototnya, kuatnya keinginan Abu Nawas untuk ikut sayembara, maka temannya atau tabib yang ada di samping Abu Nawas itu hanya menyampaikan, "Ya semoga kamu berhasil lah." Dengan apa sebetulnya itu? Dengan nada ciut, ya, menyepelekan hal Abu Nawas itu disepelekan sebetulnya niatnya itu. Tapi ya sudahlah, ngayal terus, ya sudahlah, saya hanya bisa mendoakan agar kamu berhasil. Nah, mendengar doa tersebut, ya Abu Nawas menjawab, "Amin." Paginya ikut berangkat. Semua dokter masuk ke Harun al-Rasyid, ya, dan akhirnya pada giliran Abu Nawas masuk. Nah, Harun al-Rasyid sudah kenal Abu Nawas. Nah, ia adalah seorang seniman yang bisa mengubah syair, suka melawak dan sebagainya, suka membuat humor kepada orang lain. Ya. Makanya Harun al-Rasyid juga kaget, "Loh, kamu ikutan juga?" "Iya." "Kamu kan bukan tabib." "Iya, tapi aku akan mencoba menerapkan sesuatu yang belum pernah dipraktikkan oleh tabib-tabib itu untuk menyembuhkan baginda. Ya, saya akan berusaha menyembuhkan baginda dengan sesuatu yang tidak pernah digunakan oleh tabib-tabib." "Apa caranya?" "Begini baginda, sebelum baginda saya sembuhkan, coba cerita kronologi sebab musabab kenapa kok baginda sakit. Ini loh, aku itu badannya pegel-pegel, capek, terus kemudian pada sakit sendiri-sendiri nih, sebagaimana yang kemudian menimpa. Akhirnya baginda badannya nggak enak semua, makan nggak enak, tidur nggak nyenyak, ya akhirnya sakit lah itu. Oh kalau begitu, sebelum aku menyembuhkan, tolong baginda berikan waktu untuk meracik obat sekitar 2 hari. Oke. Mendengar jawaban Abu Nawas tersebut, diberikan kesempatan 2 hari. Namun sebetulnya Abu Nawas bukan dokter, ya bukan dokter. Dalam perjalanan ke rumah dia pusing mikirkan, "Aduh, ini apa obatnya? Ini apa obatnya?" Tabib-tabib aja nggak mampu untuk meracik obatnya. Akhirnya apa? Abu Nawas jalan ke rumah. Karena apa? Sambil tengah jalan capek, pikiran pusing, akhirnya kusut, istirahatlah di bawah pohon. Ketika di bawah pohon, kemudian ia sambil istirahat melihat ada orang tua, ya, orang yang sudah tua sedang memetik buah kurma, ya, sedang memetik kurma banyak, ya. Abu Nawas jadi heran, sudah tua memetik kurma banyak banget, tapi kok sendirian. Akhirnya Abu Nawas memberanikan diri bertanya, "Ya Pak, lagi memetik kurma ya?" "Iya." "Loh kok sendirian?" "Lah iya, kan nggak capek?" "Enggak, banyak situ." "Iya." "Loh apa nggak dibantu anaknya? Anaknya lagi pada dagang di pasar." "Loh bukan nunggu saja nanti?" "Iya sih enaknya nunggu, tapi ngapain? Kalau saya nunggu di rumah, badan saya malah capek-capek, pegel-pegel. Nah kalau saya ada gerak ini, bekerja, panen, dan lain sebagainya, saya tambah sehat, dan lain sebagainya." Nah, mendengar jawaban itu Abu Nawas sumringah, seger. "Aduh, ini enak nih, besok saya berarti ini jangan-jangan yang menyebabkan penyakitnya khalifah adalah karena tidak pernah gerak." Karena apa? Iya dong. Selama ini namanya khalifah mau makan
tinggal tunjuk, minta anggur, makan, apa saja, baju aja dan pakaian dan sebagainya. Itu kan seorang raja biasa seperti itu. Nah makanya badannya capek-capek, pegel-pegel, jadilah sakit. Nah akhirnya Abu Nawas pulang ke rumah tidur, tapi ada dalam pikirannya, ini gimana caranya? Masa ngomong sama Baginda Raja kurang olahraga, harus jalan-jalan. Nah akhirnya malam itu ketemu. Nah, paginya jalan lagi, belum genap 2 hari sudah sampai ke istana. Baginda kemudian senang sekali, loh kok belum 2 hari sudah sini, mana racikan obatnya? Iya saya sudah menemukan Baginda, tapi obatnya belum. Loh kenapa? Karena obatnya itu adalah telur unta. Nah ini ya, telur unta. Loh ya udah beli aja. Nah itu masalahnya, telur unta saya cari belum ada ya Baginda, Khalifah. Nah terus gimana? Ya harus dicari. Oke, saya akan menyuruh seluruh pengawal saya untuk mencari telur unta itu kemanapun. Jangan. Telur unta itu menurut Abu Nawas kalau dicari tidak oleh Baginda maka tidak ada manfaatnya. Oke, saya akan cari sendiri. Dengan semangatnya Baginda ke pasar-pasar terus tanya. Ya para penjual telur kan yuk bingung. Tapi yang bertanya Khalifah kan nggak berani ngomong Khalifah bodoh dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Hanya menjawab tidak ada telur unta Baginda, nggak ada. Kami hanya menjual telur itik, telur ayam dan sebagainya. Enggak, saya butuhnya telur unta. Terus saking capeknya akhirnya yaudahlah pulang. Nah di tengah perjalanan pulang melihat ada seorang nenek yang sedang memanggul kayu, ya, sedang dipanggul kayunya. Nah kemudian bertanya, Nek, ada enggak orang yang jual telur unta? Nenek itu kaget. Baginda, dimanapun unta tidak ada yang bertelur. Yang bertelur itu adalah ayam, unggas. Unta itu termasuk beranak, tidak bertelur. Mendengar jawaban sang nenek tersebut, tersadarlah Baginda Khalifah Harun Ar-Rasyid bahwa dirinya telah dipermainkan oleh Abu Nawas. Dan ia sadar bahwa memang binatang yang kemudian punya telinga itu adalah beranak bukan bertelur. Akhirnya mendengar jawaban nenek tersebut dan nenek tersebut telah menyadarkannya. Dengan segera kayu yang dipanggul oleh nenek tersebut minta dibawa oleh Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid kemudian langsung membawa sebagai rasa terima kasihnya, dipanggullah sampai ke rumahnya. Nah pulang kemudian dengan hati yang gondok, dengan capek, ternyata dia tidur dengan pulas. Paginya ia makan enak dan kemudian menyuruh pengawalnya memanggil Abu Nawas. Nah ketika dipanggil, datanglah Abu Nawas. Singkat cerita ditanya, kamu telah memperhatikan aku ya? Iya, bukan begitu niatnya Baginda. Tapi kalau ini tidak dilakukan oleh Baginda, maka Baginda tidak akan sehat. Buktinya, Baginda telah capek, badannya dan lain sebagainya, tidur enak, tidur nyenyak, makan enak. Ya, nah begitu pula Abu Nawas kemudian menyampaikan bahwa itu berdasarkan ketika saya pulang, saya melihat ada orang tua yang kemudian badannya karena tiap hari bergerak, maka dia sehat. Ternyata Baginda kurang olahraga. Ikhwan rahimahumullah, Abu Nawas bukan tabib, tapi ternyata bisa memberikan solusi atas penyakit yang diderita oleh orang yang sedang sakit, khususnya Baginda Khalifah Harun Ar-Rasyid. Artinya apa? Bahwa orang terkadang menyepelekan orang lain, tapi ternyata yang disepelekan jauh bisa memberikan solusi apa yang diderita oleh orang lain. Oleh karena itu, jangan mudah menyepelekan orang lain, termasuk juga ayo kita semangat untuk bekerja. Jangan sampai kemudian kita menjadi orang yang malas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.